karena dia cantik, tetapi karena ia berani memilih untuk tidak tunduk. Tempat gunung baru terbangun dan sungai-sungai yang mengalir di tepian sungai Kapuas yang luas dan tenang, lahirlah seorang perempuan tangguh dari suku Dayak. Namanya adalah Nyai Balau, perempuan pemberani yang dikenal sebagai pahlawan wanita dan pelindung tanah leluhur. Jadi pahlawan, mustahil kalau perempuan itu bisa berjuang, apalagi setara dengan perjuangan yang dilakukan. Seorang putri yang cantik jelita. Ia berbudi baik, sopan santun, dan hormat terhadap orang tua. Ia memiliki rambut atau bau yang panjang sehingga ia dijuluki sebagai Nyai Balau. Zaleha. Sejak kecil, Zaleha dibesarkan di tengah budaya perang bencana yang terjadi sekitar tahun 1859 hingga nama Lewu Tewa yang terletak di tepian Sungai Kahayan. Hiduplah sepasang suami istri, Tumenggung Kenyapi, seorang pemimpin adat yang bijaksana, dan istrinya yang cantik dan sakti bernama Nyai Balau. Mereka hidup damai dan makmur. Izinkan saya membawa kalian kembali menyusuri lorong waktu, menelusuri jejak langkah seorang perempuan pedalaman Kalimantan. Tengah berdiri sebuah kerajaan kecil dari suku Dayak yang damai, namun tak pernah benar-benar bebas. Pada zaman dahulu, ada seorang pemuda yang sakti dan gagah bernama Temanggung Sewu. Ia memiliki seorang istri yang bernama Nyai Bunya. Mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang sangat cantik jelita, yaitu Nyai Undang. Nyai Undang tumbuh menjadi sosok yang mengagumkan, pintar, baik hati, pemberani. Tepatnya sepanjang tepian daerah aliran sungai Katingan, ada masyarakat suku Dayak Katingan yang hidup dengan tradisi dan budaya yang kaya dan beragam. Keberadaan mereka tidak hanya penting dalam konteks sosial budaya. Mengalir deras, hiduplah sebuah legenda yang tak lekang dari waktu. Namanya adalah Putri Junjung Bui, seorang perempuan agung, jelmaan harapan dan kekuatan masyarakat Dayak. Konon masyarakat Dayak hidup dalam kegelisahan, perpecahan, penjajahan. Kupat, Tanjung Pamatan Sawah. Hiduplah seorang putri petarung dan pemimpin cerdas bernama Nyai Undang, yang merupakan anak dari Temanggung Sewu dan Nyai Bunya. Raja, ia dikukuhkan sebagai ratu untuk memimpin Pulau Kupang. Ia berhasil memimpin Pulau Kupang dengan kebijaksanaan seorang ratu. Pemerintahan Sultan Suryansyah yang bergelar Panembahan Martahaban, lahirlah seorang putri yang dikenal dengan nama Putri Mayangsari. Sejak dulu, Kalimantan memiliki kekayaan yang luar biasa. Suku Dayak sudah terikat adat untuk menjaga alam. Bangun udah. Cerita ini terjadi jauh sebelum adanya perdamaian Tumbang Anon pada tanggal 22 Mei tahun 1894.
hiduplah seorang perempuan rukun Dayak Ngada dari suku Dani. Ia berasal dari Sungai Sambar, anak dari Sungai Katma. Dia tinggal di desa Pelok. Nama perempuan itu ialah Bang Umum. Ia memiliki paras yang sangat cantik. Matanya Ini juga sipit, 3 rangkap. kulitnya putih, rambutnya panjang, dan berbadan tinggi. Dia merupakan keturunan Adalah sekelompok penjahat terkenal dari luar wilayah yang sudah lama ditakuti. Mereka itu kejam, biadab, dan tidak punya belas kasihan. Banyak desa telah menjadi korban, harta dirampas, rumah dibakar, dan warganya disiksa. Nama mereka ditakuti, orang-orang tidak berani menyebut nama mereka sembarangan, apalagi melawan mereka. Ketika kabar itu sampai ke warga desa, warga mulai gelisah dan ingin pergi dari desa. Namun, Nyai Bama sebagai pemimpin tetap tenang. Hai wargaku, kita tidak akan lari dari tanah ini. Ini tempat leluhur kita. Juara harapan kedua dengan total nilai 210 dari SMA Kristen Katanan. Nomor 11 Iman Yanti. Yanti nyangkut Yanti. Masih ada orangnya? Yanti. Harapan doang. Masa dikasih pulang.